اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi birabbi'il awal wajabadahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhuluna roh bisitatin al umara'u bil ju'uri wal arabbu bita'asubi wa ahlur rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan atau dalam hal ini diwakilkan oleh perwakilan kecamatan Sunggal, Polsek Sunggal, Koramil Sunggal. Baru saya sebut tadi wadahakinu bil kibri, inilah langsung dicatat di sini. Bukan camat yang hadir, bukan kapolsek yang hadir, bukan juga dan ramil, tapi yang mewakili. Memang pas ini hadis ini. Wadahakinu bil kibri, kepala-kepala pemimpin-pemimpin daerah yang sombong. Coba kalau acara yang menguntungkan, fulus, Allahu Akbar. Ada telepon dari Wantong Tai, Cingfong Tai, makan Tai, tuh tepat itu. Tapi nggak apa-apa. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kalau tidak salah ini kompleks perumahan, kepada penggawa sesepuh tua-tua yang ada di kompleks perumahan Gria Raihan Kota Medan, Sumatera Utara. Kami cintai, kami banggakan secara khusus kepada guru kami Al-Ustaz Qori yang sudah menyampaikan kalamullah, berbicara tentang sejarah yang melekat dalam ekstensi kepribadian wibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
Al-Ustadz Muhammad Zaini Lubis, dan kemudian kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau sound system bagus begini saya nggak perlu teriak rasanya. Masa ini terus terlihat memang keikhlasan panitia luar biasa. Kopinya juga mantap. Awak tak perlu teriak kalau gini. Slow down, take it easy, santai. Ayat yang sudah dibaca oleh beliau tadi memberikan pilihan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak bagi kamu, dia bukanlah ayah bagi kamu, tetapi dia adalah Nabi dan Rasulullah. Nabi dan Rasul mempunyai peran yang berbeda. 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah hanya 25. Nih kita nih di luar sana ada polisi, ada tentara. Polisi dan tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi maupun tentara. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tadi dijelaskan oleh Allah begitu sistematis, kontekstual, rasional, dan teologis. Siapa lagi yang bisa membantah itu? Adakah yang lebih mulia? Bu, baru-baru ini ada viral. Ada viral seorang nenek-nenek usianya sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah, bukannya memperbanyak minal laila fatahajat bihi, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat. Lalu mencoba membandingkan antara eksistensi, wibawa, kemuliaan, moral, bahkan jejak rekam yang melekat di dalam eksistensi uswah hasanah. Memang sistematis. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah dengan Soekarno? Ini hati-hati mau menjawab. Hati-hati. Kita sebelum pilpres sampai hari ini, Allahu Akbar, ribut tak pernah berhenti. Saya kasih gambaran begini, rumah tangga itu kalau ribut pasti ada yang tidak beres dalam kehidupan suami dan istri. Terkait dengan persoalan yang ada secara politis di luar daripada problematika teologis. Tapi persoalan politis adalah berbicara tentang realitas teologis. Pegang baik-baik. Tidak mungkin disebut pendakwa kalau tidak bisa membaca rekam jejak daripada perjalanan politik. Politik itu hanya bisa dijawab oleh fakta yang tertuang dalam kebenaran Allah, firman. Karena kehidupan manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat secara sistematis, kontekstual dalam kebenaran bukan tidak tercatat, sudah ada catatan orang-orang zalim dari zaman Nabi Adam sampai dengan Adam Malik. Artinya dari zaman manusia kuno sampai manusia modern, manusia-manusia zalim seperti ini selalu ada. Saya, Bu, mempunyai anak, karakter anak saya beda dengan saya, kena gen daripada anak cucu kita, bercampur antara gen laki dan perempuan. Jadi karakternya tidak mungkin mirip, sekembar-kembar orang pasti beda. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, jangankan orang Islam, Profesor Dr. Zinskains
Barbara Tirings, Sunita Williams, Neil Armstrong, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph. Dan ada satu catatan, 100 the great men in the world, Prophet Muhammad Goodman number 1. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, baginda Nabi SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia yang terbaik di dunia. Siapa penulisnya? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam penulisnya. Siapa penulisnya? Michael Hart, penulis Amerika. Direpresentasikan di Harvard Amerika, Oxford English University. You know Michael? Muhammad is enemy. Muhammad itu adalah musuh kita. Apa yang membuatmu kagum sehingga menulis tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi orang Islam itu? Dia pikir Nabi Muhammad ini ya namanya orang kafir, munafik. Mereka berpikir Rasulullah SAW ini hanya nabinya orang Islam. Salah kali. Nabi Muhammad ini bukan nabi orang Islam. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tidak kami utus, kata Allah, bagimu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi catatannya secara konklusinya, kita pukul cepat-cepat ini, bikin pembatasan masalah karena mempercepat asar. Sistematis kita jelaskan, karena biar bagaimanapun semua sikap karakter yang baik, yang bertumpu pada moralitas yang luhur, atau dalam istilah kita pelajaran dulu, budi pekerti yang luhur, dan kemudian bawa sukses bagi peradaban majunya sebuah bangsa, negara, bahkan satu komunitas masyarakat. Berarti karakter itu melekat dalam kebaikan diri para nabi, khususnya uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soekarno dan Hatta proklamator, itu maksud saya. Tetap representasi kesuksesan antara Soekarno dan Hatta karena melekat di dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang pengakuan mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat mereka sukses, supaya tidak terlalu tinggi pakai yang rendah begini. Kalau kemarin di Joko Widodo mencalonkan diri namanya Bernardo Stepanus Tetanus, bisa nggak dia jadi presiden? Bisa nggak? Nggak bisa, karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nah, hati-hati antum. Jadi representasi Pak Soekarno dikenal sebagai proklamator karena melekat dalam jiwa melekat dalam jiwa Soekarno itu adalah wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperalat bapak, jangan suka memperalat petugas. Nih bangsa ini memang dasar cengeng. Kalau merasa ada kekuatan, orang diinjak-injak. Merasa ada kemampuan, orang disepelekan. Memandang manusia dengan sebelah mata. Karena apa? Dua faktor tentunya. Yang pertama sombong, yang kedua buta, goblok tapi pura-pura pin. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih di Indonesia ini. Goblok tapi pura-pura pintar. Sama dengan komentar-komentar tuh jari-jari itu di handphone itu. Itu kalau sudah di handphone begitu nggak ketahuan. Karena ini kan maya di awang-awang. Siapa yang berkomentar? Namanya masyarakat Indonesia. Nggak tahunya komentarnya si buta huruf tapi terkesan profesor. Ini masyarakat ini. Wa ahlu rustaki bil jahli, kata Nabi SAW, kebodohan orang-orang kampung. Jangan terperanjat kita, dan jangan juga kita terjebak. Ini politik sampai semua dibahas. Ini begini ya, saya sering keliling Indonesia dengan bini anak. Saya ini kan tidak ada kelompok dalam Islam ini, nggak ada, malas saya berkelompok itu. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, bukan pula Al-Wasliyah, saya juga bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banserep. Nggak ada tuh. Allah kasih hidayah
11 Oktober 2006, saya, istri dan 3 orang anak, kami ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kami masuk Islam? Karena kami lebih paham daripada bapak ibu terkait kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus waspada. Orang kafir tidak membaca Quran. Hati-hati ya. Orang kafir, sekali lagi, tidak membaca Quran. Mereka juga tidak membaca hadis. Garis bawahi, tetapi orang kafir akan selalu membaca akhlak, sikap dan karakter kita umat. Ini yang perlu kita jaga. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa, banyak-banyaklah minta ampun. Alhamdulillah, karena masih diberi la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Pakola Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad yang terkubur di tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmuhmu untuk apa kau gunakan. Ilmu dalam kompetensi apa saja, terutama tentang kalamullah. Yang keempat, awas, bahaya nih. Wa an malihi min aina iktasawahu wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Gara-gara yang keempat nih terkait dengan hubud dunia, ra'su kulli khotiat, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Curiga saya, jangan-jangan kau bukan Islam ini. Sama dengan kemarin, ada sebagian umat Islam dan ustadz dituduh anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 45, pilar dari 4 pilar yang dibangun oleh founding fathers. Saya ini termasuklah dicap sebagai ustadz radikal. Ibu bapak juga harus ikuti seperti saya, radikal. Jangan tidak mau jadi radikal. Di Al-Quran bilang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam betul-betul, sungguh-sungguh. Radikal, fanatism, ekstremisme itu melekat dalam jiwa semua pemeluk agama, apapun agamanya, pasti dalam jiwanya terpatri 3 kekuatan: ekstremis, fanatis, dan radikal. Kalau tidak fanatis, kalau tidak ekstremis, kalau tidak radikal, tidak usah memeluk agama. Supaya lebih mudah saya kasih gambaran begini. Ada orang kafir tetangga kita mengatakan begini, agama kami lebih benar darimu, hai Abdullah. Apa kira-kira yang ada di benak mindset, dalam pikiran logika kita? Berarti si kafir ini jujur terhadap agamanya, bagus beragama begitu, menganggap dirinya benar. Tapi nanti akan diuji apakah inklusif atau eksklusivisme. Eksklusivisme membenarkan sebuah keyakinan dengan dasar keyakinan sendiri, tanpa mau diralat, tanpa mau dikritik oleh kebangkitan agama lain. Itu eksklus. Teologi eksklus, membenarkan agama dengan dalil sendiri tanpa harus dikritik oleh agama lain. Nah, kalau Islam terbuka, hamparan sejarah-sejarah sudah terbuka, silakan dikritik, nanti kami balas, nanti kami jawab. Nah, begitu ada orang kafir mengatakan agama saya lebih betul dari engkau Abdullah, agamamu Islam, saya pribadi akan mengatakan si kafir ini jujur terhadap agamanya. Yang bajingan ini adalah begini, dia agamanya Islam,
Tapi dia mengatakan kepada si kafir, agama kita sama pir. Ini nih yang bajingan. Ini kafir, lebih kafir daripada dua. Pertama, dia tutup jalan bagi si kafir masuk Islam, dan yang kedua, dia merendahkan Islam di hadapan orang. Allahu Akbar. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini akidah harus dipegang sampai ke liang kubur. Ibu bapak kan sudah tidak merasakan manisnya itu. Alhamdulillah, saya masih rasa, karena saya tahu membedakan saya dari kafir dan sekarang muslim. Jangan bilang mualaf itu lemah, ente yang lemah. Mana ada orang dari kafir itu berkhianat kepada Islam? Gak pernah. Bahkan Islam ini jaya karena mantan-mantan kafir yang ada di samping kiri kanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente cuma banyak asumsi. Yang bikin kacau selama ini bukan mualaf, bukan orang dari kafir, orang yang sudah dari nenek moyang ngaku Islam. Saya saja dari kafir, Masya Allah, mencintai Nabi Muhammad sudah teruji dibanding bapak ibu. Mana kecintaan bapak ibu kepada Rasulullah? Tunjukkan. Sudah tidak mencintai, sudah tidak ada bukti, malah menghina. Nabi Muhammad ini, kalau ibu bapak mau tahu, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123 nabi, 123.999 nabi gagal menuntun manusia. Satu nabi yang berhasil, nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari jauh-jauh hari, 4076 tahun sebelum datang Nabi kita Muhammad, bersyukur kita menjadi muslim. Di Bukit Tursina ketika Allah menyerahkan kepada Musa, ini Taurat, bawalah kepada Bani Israel, bimbing mereka ke jalan yang lurus. Di Bukit Tursina. Tapi ingatlah Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad, awas, jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun, Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti totalitas dalam perjuangan rentang waktu dakwah Musa sampai kepada baginda Rasul 4076 tahun. Belum datang Rasulullah SAW sudah dikatakan umat Muhammadin. Lompatan logika sejarah yang begitu jauh dan tercatat dalam fakta teologis dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Ketika Musa menyampaikan begitu, kaget Musa. Allah sampaikan kepada Musa begitu, Musa kaget. Ummata Muhammadin, ini atau itu ummata Muhammadin, nur aini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada ummata Muhammadin, umat Muhammad, dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, Musa pun bertanya, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhan? Musa pun sendiri keliru, mana ini umat Muhammadin? Ini supaya jamaah bangga dengan Islam. Ini sejarah umat Muhammadin. Manur aini ya Rabbi, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, jul nuru Quran wa nuru Ramadan. Kami akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya, cahaya Quran, cahaya Ramadan. Dibandingkan lagi katanya, ditanya lagi sama mahasiswa, mana yang lebih mulia, Pancasila atau Al-Quran? Tidak ada wibawa sama sekali kita ini. Dibanding-bandingkan antara Pancasila dengan orang kalau hafal Pancasila itu bukan dari atas ke bawah. Saya dari kecil kami dalam rumah itu, satu keluarga, ayah saya seorang militer, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado, mantan dandim di Sanggerta Laut. Ayah saya itu kalau kami ke sekolah, tangan di kepala, kaki di bawah, di sebelah, angkat begini, ucapkan Pancasila.
Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya apa? Keadilan yang tidak merata dalam konstruksi pembangunan ekonomi, politik, budaya, sampai kepada aspek agama. Intervensi pemerintah terlalu kuat kepada keyakinan. Keyakinan nggak bisa digugat karena itu persoalan secret, very secret. Relung hati kita ini tak bisa ditembus walaupun menggunakan detektor, lie detektor sekalipun digunakan, sulit untuk mencari tahu kedalaman hati manusia. Dalamnya laut dapat diukur menggunakan jangkar saung, tapi dalamnya hati seseorang tak bisa ditebak. Ini nanti akan kita batasi. Cadar, kaki celana, itu kan ranahnya kami. Dan dulu saya sudah ceramah kok. Tidak ada malaikat di surga sana pengukur jenggot, pengukur juga kaki. Begitu masuk surga langsung dipakai lagi, sedia margamuna lagi. Balok si tomorang. Saya goreng balak. Nah, lo surga. Panggil saya dia ukuran jenggot. Ukur juga kaki celana. Itu ranah kami pendakwa. Biar kami yang luruskan. Siapa paling panjang jenggot, surganya paling tinggi. Jenggot kamu Yahya Waloni, maju, kata Ridwan. Kenal Ridwan? Kenal Ridwan? Bukan Ridwan yang jual soto Medan. Ridwan penjaga pintu surga. Maju kau Yahya. Berapa jenggotmu? Oh 2 cm. Allahu Akbar. Kata Ridwan 2 cm begini di ruang tamu, yang paling panjang di atas lantai 50. Kamu yang tidak ada jenggot sama sekali, seperti si botak ini tidak ada sama sekali. Ini kalau tidak ada jenggot begini di dapur surganya. Nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Nggak usah ambisi, nggak perlu ambisi ke sana. Nah itu ranah pendakwa, itu keyakinan yang berilmu yang tahu. Kiwamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 persoalan, 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Bukan berarti saya bilang begitu saya mendakwa diri saya ulama, bukan. Saya hanyalah bekas mantan kafir yang jadi Islam. Lebih Islam insyaallah daripada ibu bapak. Oh iya dong, harus begitu dalam hidup manusia. Bahasa dia boleh, saya nggak boleh. Itu bukankah prinsip orang Batak begitu? Dia jadi sarjana hukum, saya magister hukum. Dia jadi magister, doktoral hukum. Kan begitu prinsip yang melekat dalam studi antropologi masyarakat Batak. Bukan saya tidak tahu itu. Saya berdakwah tapi saya menguasai dulu. Saya baca dulu studi antropologi linguistik, bahasa dan budaya dalam satu problematika masyarakat temporary, masyarakat long time ago, waktu yang lampau dan sekarang, until now. Baca dulu, kemudian baru kita turun mendakwahkan. Pendakwa yang sejati, pendakwa yang betul-betul mampu membaca rekam jejak politik dan sosial budaya masyarakat, sehingga tidak ada tuduhan bagi kami. Oh ini ustadz anti Pancasila, ustadz radikal, ustadz ekstrim. Ya memang mesti ekstrim. Tujuannya apa? Godwatun fisabilillahi aurahautu khairun minad dunya wa ma fiha. Tujuannya bukan dunia tapi akhirat, lebih mulia daripada dunia. Antum ini tujuannya dunia, makanya kontras, tubruk terus, tertabrak terus dengan akhirat. Akhirat jangan dibawa dalam lembaga pemerintah, jangan dibawa dalam persoalan horizontal. Urusan akhirat, studi akhirat, urusannya adalah bahkan sampai kepada fakta-fakta yuridis vertikal, bukan horizontal. Ini semua dibawa ke dalam ranah pemerintah. Itu urusannya administrasi. Oh tapi begini Ustaz, teroris di mana-mana itu individu. Islam melarang, dan teroris tidak ada hubungan dengan agama Islam. Di dalam Islam saja Bu, mengganggu semut yang lagi mondar-mandir berdosa, mengurung binatang di dalam sangkar burung berdosa. Itu dalam Islam. Nggak singgung kepada jamaah yang pelihara burung. Tapi kalau tersinggung ya nggak tersinggung, itu bukan manusia itu. Oh memang begitu. Ceramah kok.
Saya juga ceramah di Cikampek pernah, apa Kota Pinang. Ustadz, nanti kapolseknya orang Kristen akan datang. Ya nggak apa-apa, suruh duduk di depan. Begitu saya ceramah, saya bilang, Pak Kapolsek masuk surga kecuali sunat dulu masuk Islam. Oh, dakwah kok apa urusan? Tak biasa kita ini takut dengan makhluk. Apa yang ditakuti? Kalau itu kebenaran, kebaikan, bukan benci, sayang. Dokter begitu memeriksa sebuah diagnosa penentuan penyakit kepada si pasien, dokter selalu bertindak tegas dan hati-hati. Bom gereja, bom Polres, bom rumah ibadah, bom masjid, bom vihara, nggak ada dalam kamus ajaran tauhid Islam. Islam berbaik sangka dengan kepada sesama. Ini ente teroris ISIS, OSOS, USUS, SS, itu pengecut semua, itu lempar bom lari. Kalau laki-laki jangan pakai lari, jangan pakai lari. Kalau laki-laki berani berbuat, berani tanggung. Lempar bom katanya ketemu malaikat di surga. Malaikat apa? Setan antum ketemu. Nggak ada begitu, hanya merusak citra daripada Kalau laki-laki urus diri baik-baik, perbanyak dalil, baru berdakwah. Hei kafir, kau masuk neraka. Muslim, marilah engkau semua masuk surga. Itu jihad. Dan nggak usah pakai bela. Saya tadi sholat zuhur di Masjid Al-Islah di Delhi Sei Belutu. Karena sampai situ kami sudah tahrim. Saya bilang istri saya, ini zuhur 12 lewat 13 menit, mampir yuk. Kenapa? Baku banting sini kita dengan malaikat. Ya kami kalau sholat bilang begitu, baku banting dengan malaikat di sini. Saya memang dari kecil jiwanya jiwa fight. Baca riwayat Umar bin Khattab memang cocok ini sama. The desert fox, the desert lion, singa daratan, singa padang pasir. Begitu memang. Apa yang ditakuti? Kebenaran. Mana ada kebenaran dipenjarakan? Kata South African, Presiden Afrika Selatan yang dipenjara, Nelson, kalian penjarakan saya, tapi pikiran saya tak pernah terpenjara sampai ku mati masuk ke dalam liang kubur. Nelson Mandela. Itu yang harus kita pegang. Kebenaran itu disampaikan, kulil haqq walau kana murran. Kebenaran itu walaupun pahit sampaikan. Demi apa? Kemaslahatan. Jangan kau halang-halangi ini kafir mau masuk Islam. Itu urusan kami. Dasar penjilat kau. Hitler bilang penjilat itu bagaikan lalat di atas pesos. Lalat di atas pesos. Kalau nggak percaya, ente coba dulu di samping masjid satu tempat, lepas di situ. Tunggu 5 menit kalau tidak datang. Pesos itu tai. Nggak ngerti bahasa kedokteran rupanya. Kalah sama Manado Batak ini. Feses di atas, lalat di atas feses. Kenapa terungkap itu dari mulut Hitler? Karena Goebbels, pendamping Hitler, bisik, brief kepada Hitler. Dia brief Führer Jenderal Rommel yang disebut dalam gelar istilahnya the desert fox, rubah padang pasir, telah berkhianat kepadamu Hitler. Siapa Rommel ini? Jenderal yang paling tangguh, tangan kanannya Hitler dalam setiap peperangan menghadapi Prancis maupun sekutu musuhnya. Nggak pernah kalah Jerman, karena Jenderal Rommel ini punya strategi sebagaimana pahlawan kita Sudirman. Perang gerilya hebat sekali. Akhirnya dia berkhianat, dilapor oleh Goebbels. Hitler katakan, Führer katakan, sampaikan kepada Rommel 2 yang harus dia pilih: minum cyanide, minum cyanida, atau dia dimahmilkan, ditembak mati di hadapan regu tembak. Rommel memilih untuk minum cyanida. Minum dalam tempo 5 menit, berangkat ke rahmatullah, kembali ke asalnya, ke pangkuan Mungkar dan Nakir. Oh iya, biar Kristen ke sana. Mau kemana ente? Saya ceramah di Aceh, sepakat di sebelah ada kuburan Kristen dan Islam. Saya bilang biar mau nebeng tetap ke sana. Ada kuburan di samping, ada kuburan Kristen, ada juga kuburan. Biar nebeng tetap berangkat, beda ukurannya. Kalau Muslim, masya Allah,
malaikat lihat, oh ini Muslim, ada cahaya di kubur. Bah. Pokoknya Muslim yang NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, yang namanya Muslim tak masuk surga. Nggak ada di Al-Quran dan hadis bilang bagi surga NU nanti apabila orang NU meninggal surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart belok kiri. Kepada orang Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naqsabandiyah, surganya agak ke kiri, nanti ada pohon mangga, durian ucok belok kanan. Oh enggak, saya enggak bisa Pak, saya kalah Ustaz. Saya sudah pernah makan durian, sampai sekarang tobat saya, enggak mau. Alergi saya, karena pernah sampai di hotel waktu kemarin dengan Dodi adanya Ijek makan durian, dikasih satu besar sekali satu ini, sampai di hotel saya, Pak bangun Pak, hampir janda istriku. Allahu Akbar, bangunkan. Dari situ saya lihat durian pun sudah nggak mau. Yang bahaya itu Ustaz, kalau saya ceramah ada kopi, habis itu panitia, ku makan ku telan. Memang kau, karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Bu, yang datang ini anak Medan. Itu marga saya, Waloni, Medan lah itu. Daripada marga Batak tapi tidak Medan. Assalamualaikum. Apa itu? Tak laku kalau Medan itu. Bukan kaleng-kaleng itu. Lepas kopi panjang tuh ceramah. Udah berapa gelas tadi? Berarti 2 jam ini. Anak serap kahwa, bismillah. Belajar kalau nggak tahu. Ini sudah 2 kali nenek-nenek ini. Dulu dia bilang konde ibu Indonesia lebih indah dari jilbab. Bahkan dia bilang juga azan, suara kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada suara azan. Mentahkan dengan argumen ilmiah. Tahun 2011 angkasawan India Sunita Williams, dia pergi ke bulan, astronot perempuan berkebangsaan kasta India. Dia sekolah di Amerika, dia berangkat ke bulan. Dalam 1 hari, dalam statementnya, ada suara dari bumi menembus bulan. Begitu juga Neil Armstrong tahun 1967, angkasawan Amerika, Toronto, Kanada. Sampai di sana mendengar 1 hari ada suara 5 kali berseru, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari dirikan salat, tegakkan salat dalam kemenangan. Begitu dia dengan teleskop, dunia ini gelap. Ternyata sumber suaranya berpusat dari Mekah dan Madinah. His converts, dia masuk Islam jadi ustazah perempuan. Nah coba nanti panggil si goblok itu, suruh nyanyi Indonesia Raya kalau sampai ke bulan. Makanya kalau bokok goblok belah, banyak-banyak membacalah bangsa ini. Kalau pemimpin suka membaca, insya Allah masyarakatnya juga pembaca. Nggak bakal pintar ente kalau nggak membaca. Itu saya bilang goblok tapi sok pintar. Lawrence Edward Joseph juga begitu, kafir, mau ingin cari tahu apa itu Hajar Aswad, batu hitam. Dia nggak tahu bahwa ini perpindahan suatu kiblat yang dilakukan Ibrahim dari negerinya Filistin. Diperintahkan oleh Allah, tinggalkan negerimu, pergilah kamu ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Dipikul, dibawa di batu hitam. Ini peneliti Amerika mengadakan observasi, mencari tahu. Lawrence Edward Joseph, apa itu Hajar Aswad. King Abdullah di tahun 2013, bukan Salman baru ini, tidak memberikan masuk dia karena dia kafir. Hanya diberikan kesempatan dari atas. Menggunakan teleskop, Lawrence Edward Joseph meneliti tentang Hajar Aswad. Apa yang dia temukan? Dia menulis dalam satu jurnal artikel, karena dia seorang saintis, orang ilmuwan. Dia tulis dalam majalah terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Diteliti ternyata 7
17 universitas ternama di dunia menggunakan teleskop dan mengamati dari udara. Ternyata Hajar Aswad ini adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Batu meteor dari atas atau dari bawah? Batu meteor dari Papua atau dari Medan? Dari Aceh atau dari Sumatera? Dari Kalimantan atau Sulawesi? Dari Ambon atau Maluku? Ternate atau Ambon? Enggak. Makanya jangan bilang Irian kaya, jangan bilang Aceh kaya, jangan bilang Sumatera kaya, jangan bilang Sulawesi kaya, jangan bilang Riau kaya, jangan bilang Kalimantan kaya. No, bullshit. Siapa yang kaya? Yang kaya adalah orang Jangan ganggu Islam. Kalau kau ganggu Islam, gak bakal baik negara ini. Yakin saya. Apalagi kau ganggu-ganggu Nabi yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Di tengah-tengah kegembiraan, kebahagiaan umat Nabi memperingati Maulud. Ini kenapa? Di dalam kalangan kita juga 0,sekian persen ada yang mengatakan bid'ah. Bid'ah dolalah. Bid'ah katanya. Manusia itu yang hebat, orang Islam, bukan karena dia berpangkat, bertali-tali kekuasaannya, bukan karena dia kasta mulia, bukan karena dia keraton, bukan karena dia sukunya Jawa, sukunya Kalimantan, sukunya Medan, sukunya Batak, sukunya Manado, sukunya Sulawesi, sukunya Bugis, Makassar. Bukan. Manusia dipandang mulia karena akhlak mulianya. Biar kau juga dari bangsawan Inggris, London, kau dari bangsawan Jerman, kau dari bangsawan Amerika, keturunan bertali-tali, tapi kafir tempatmu neraka. Kita ini dimuliakan oleh Allah karena kita beragama Islam. Tidak ada kasta di dalam. Karena sifat daripada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada lantas begitu malaikat meninggal dunia kita lalu ditanya, siapa nama? Soeharto. Oh iya, 32 tahun presiden di Indonesia dulu ya. Iya. Ya Pak, Bapak di lantai 12 karena presiden. Besok lagi meninggal, ditanya siapa? Oh saya Pak, Bruce Lee. Oh legendaris Cina. Iya, sebelah ente. Ambil handphone, tablet, di WA sama Ridwan. Waalaikumsalam. Ada yang salah jalan ini lik. Kata Malik, udah pesan kereta.